Malam itu, semua mata tertuju ke satu nama, Arbil Asahan. Panggung Top 4 DA7 bukan sekedar babak lanjutan. Ini adalah gerbang terakhir menuju mimpi yang selama berbulan-bulan diperjuangkan. Lampu menyala, musik mulai mengalun, dan jutaan penonton menunggu momen yang seharusnya menjadi puncak. Tapi hanya dalam hitungan detik, perasaan aneh mulai muncul. Bukan karena Arbil salah, bukan karena ia gagal total, melainkan karena ada sesuatu yang hilang, dan publik langsung merasakannya. Namun apa sebenarnya yang terjadi malam itu? Mengapa justru di momen paling krusial, Arbil terlihat berbeda? Karena kisah ini jauh lebih dalam dari sekedar satu penampilan. Saat ruangan mendadak terasa berbeda. Sejak awal penampilannya, suasana studio berubah. Bukan hening karena kagum, melainkan hening karena bertanya. Nada demi nada tetap terdengar rapi. Teknik masih ada, namun emosi yang biasa mengalir terasa tertahan. Penonton di rumah mulai saling melirik, bukan secara fisik, tapi lewat perasaan yang sama. Kenapa rasanya tidak seperti biasanya? Tidak ada kesalahan besar, tidak ada nada meleset yang mencolok, namun justru itu yang membuat situasinya ganjil. Karena Arbil dikenal bukan hanya karena suaranya, ia dikenal karena rasa, dan malam itu, rasa itu seolah menghilang di antara lampu dan sorotan kamera. Tapi ini baru awal, karena untuk memahami apa yang hilang, kita harus kembali ke awal perjalanan Arbil. Identitas yang membuat Arbil berbeda. Sejak babak-babak awal DA7, Arbil Asahan bukan sekedar kontestan. Ia adalah karakter. Ada ketenangan dalam caranya berdiri. Ada kejujuran dalam cara ia menyampaikan lagu. Dan ada emosi yang membuat penonton merasa dekat, meski tak saling mengenal. Arbil bukan tipe yang berteriak di atas panggung. Ia memenangkan hati lewat kendali dan kedalaman. Itulah aset terbesarnya. Bukan sekadar suara, tapi koneksi emosional. Setiap kali ia tampil, penonton tidak hanya mendengar, mereka ikut merasakan. Dan karena itulah, ekspektasi terus naik. Semakin dekat ke final, semakin besar harapan yang ditumpukan padanya. Namun, ekspektasi adalah pedang bermata dua. Ia bisa mengangkat, atau justru menekan. Dan di top 4, tekanan itu mencapai puncaknya. Top 4, panggung yang tidak memberi ampun. Top 4 bukan sekadar angka. Ini adalah fase di mana kesalahan sekecil apapun terasa besar. Di titik ini, semua peserta hebat, semua punya modal, semua lapar kemenangan. Tidak ada lagi ruang untuk aman. Tidak ada lagi toleransi untuk penampilan setengah hati. Dan justru disinilah tantangan terbesar muncul, bukan dari pesaing, melainkan dari dalam diri sendiri. Tekanan untuk konsisten. Tekanan untuk lebih baik dari penampilan terbaik sebelumnya. Tekanan untuk tidak mengecewakan siapapun. Arbil berdiri di tengah pusaran itu, dengan nama besar yang sudah ia bangun sendiri. Dan ketika musik kembali mengalun, beban itu ikut naik ke atas panggung bersamanya. Lalu, sesuatu mulai bergeser. Detik-detik kecil yang memicu pertanyaan besar. Bukan satu momen besar, melainkan potongan-potongan kecil. Tatapan yang lebih sering menunduk. Gestur yang terasa lebih kaku. Dan emosi yang tidak sepenuhnya sampai. Penonton tidak langsung bereaksi keras. Mereka justru bingung, karena yang mereka lihat adalah Arbil. Namun yang mereka rasakan bukan Arbil yang biasanya. Media sosial mulai bergerak. Komentar bermunculan, bukan hujatan, tapi pertanyaan. Kenapa terasa kosong? Ada yang beda nggak sih? Dan dari sanalah satu istilah mulai muncul perlahan. Bukan dari juri, bukan dari panggung, tapi dari publik. Aset itu seolah hilang. Dan pertanyaannya, apa sebenarnya aset yang dimaksud? Aset yang raib, saat persepsi publik terbentuk. Yang menarik, tidak ada yang menyebut satu benda tertentu. Tidak ada yang menuding hal fisik. Yang dibicarakan adalah sesuatu yang tak kasat mata. Sesuatu yang biasanya terasa, namun malam itu tidak hadir. Sebagian menyebut emosinya tertahan. Sebagian merasa koneksi lagunya terputus. Ada pula yang menduga kepercayaan dirinya goyah. Semua berbeda, namun mengarah ke satu titik yang sama. Rasa itu tidak sampai. Dan publik tidak marah. Justru sebaliknya.
Kekecewaan yang muncul terasa seperti kecewa pada seseorang yang diharapkan, bukan karena benci, melainkan karena peduli. Namun yang jarang disadari banyak orang adalah satu hal, bahwa di balik panggung megah itu, ada tekanan yang tidak pernah terlihat kamera, sisi mental yang jarang terlihat. Kompetisi panjang bukan hanya soal fisik, ini adalah maraton emosional. Bulan demi bulan tampil, terus dinilai, terus dibandingkan. Setiap pujian menambah beban, setiap harapan menjadi tuntutan baru. Dan di fase akhir seperti top 4, banyak peserta tidak lagi melawan lawan di luar. Mereka melawan pikiran sendiri. Tak semua tekanan terlihat sebagai kegugupan. Kadang ia hadir sebagai ketenangan yang dipaksakan, sebagai kontrol yang terlalu ketat. Dan di titik itulah, emosi bisa tertahan. Bukan karena tidak ada, tapi karena terlalu dijaga. Jika dugaan ini benar, maka aset yang hilang bukanlah sesuatu yang lenyap, ia hanya tertutup. Namun panggung tidak pernah menunggu kondisi ideal, dan penilaian tetap berjalan. Komentar yang halus, reaksi yang terasa. Saat juri berbicara, kata-kata mereka terdengar terukur, tidak tajam, tidak menjatuhkan. Namun bagi yang terbiasa membaca bahasa di balik kata, ada nada kehati-hatian. Bukan kritik keras, melainkan sinyal bahwa ekspektasi belum terpenuhi. Kamera menyorot Arbil, wajahnya tenang, namun matanya menyimpan banyak hal. Tidak ada pembelaan, tidak ada ekspresi berlebihan. Hanya seseorang yang sadar bahwa malam ini tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Dan di momen itu, satu hal menjadi jelas. Perjalanan Arbil belum berakhir, namun arahnya kini penuh tanda tanya. Kehilangan atau jeda sebelum bangkit? Pertanyaannya sekarang sederhana, tapi dalam. Apakah Arbil benar-benar kehilangan asetnya, atau justru ia sedang berada di titik paling manusiawi dalam karirnya? Karena tidak semua penurunan adalah kegagalan. Kadang ia adalah sinyal kelelahan, kadang ia adalah fase diam sebelum lonjakan. Publik mungkin melihat satu malam, namun seorang performer menjalani proses yang jauh lebih panjang. Dan jika ada satu hal yang diajarkan oleh panggung sebesar DA7, itu adalah kenyataan bahwa bakat saja tidak cukup. Mental, emosi, dan keberanian untuk bangkit seringkali menjadi penentu sesungguhnya. Malam top 4 itu memang mengejutkan, namun bukan sebagai akhir, melainkan sebagai pengingat bahwa bahkan di panggung terbesar, seorang bintang tetaplah manusia. Dan mungkin, di sanalah kisah Arbil Asahan justru menjadi paling nyata.